Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali dalam YouTube channel Sharing Pajak Kemenko. Dan hari ini dalam segmen SSP, Solusi Sengketa Pajak Kemenko, kita akan melakukan review terhadap putusan pengadilan pajak. Dan khusus hari ini kita akan membahas mengenai sengketa berkaitan dengan penyusutan software. Dan saya sudah bersama dengan Pak Nur. Selamat datang Pak Nur, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik, Ari. Ya. Sudah siap ya Pak memberikan ilmu Selalu kepada siap. teman-teman? Ya, selalu siap ya. Baik, langsung saja nih Pak. Saya Oke. bacakan ringkasan dari putusan Ya, pengadilan pajak nomor 49348/2013 yang mana pemohon banding atau wajib pajak ini memiliki usaha dalam jasa usaha telekomunikasi Pak. Bidang telekom. Dan dalam alat telekomunikasi ini kan ada software sehingga alat tersebut bisa berfungsi. Namun DJP ini menganggap bahwa alat telekomunikasi dengan software yang ada di dalamnya itu adalah satu kesatuan, sehingga seharusnya masuk dalam harta berwujud. Nah, mungkin dari pendapat Pak Nur ini seperti apa? Bagaimana aturan mengakui aset software, Pak? Ya. Baik ya, makasih ya Mbak Eri ya. Ini berkaitan dengan aset ya. Kelompok aset ya. Ada dibilang tadi menurut pemohon banding ini barang tidak berwujud karena nggak bisa disentuh, nggak terlihat ya, nggak terdengar gitu ya, nggak ada warna bahunya, betul itu ya. Kemudian si terbanding mengatakan, oh ini masuk barang berwujud karena merupakan satu kesatuan dengan aset. Kalau asetnya nggak dimasukin dengan software ini, nggak bisa jalan aset ini ya. Makanya si akibat dari perbedaan klaim ini, kalau aset berwujud ya, alat ya, ini katakan usianya adalah 8 tahun. Kan telekomunikasi itu panjang tuh, awet ya. Awet karena tidak dipegangi orang, itu kan ada di server dan lain-lain lah ya. Nah, ini awet di 8 tahun misal. Nah, si pemohon banding mengatakan ini softwarenya yang nempel di sini dipisah. Sehingga ini perlakuannya 4 tahun nih usianya softwarenya. Apa tujuan 4 tahun? Biasanya kan kalau 4 tahun itu penyusutan metode garis lurus kan 25%. Dengan biaya 25%, ini otomatis labanya akan kecil. Kalau dimasukkan sebagai aset ini 8 tahun. Maka ini 12,5% nih penyusutannya. Ya. Jadi pemohon banding nggak sabaran, ya pengen selak habis nih, pengen cepet habis nih biaya ininya. Dengan alokasi 25%, 4 tahun selesai. Ya. Tapi si terbanding DJP pengen ngajak sabar. Oh, kamu 8 tahun nih, sabar ya. Tiap tahun 12,5. Nah, ini sebetulnya kan beda waktu saja. Kalau pemohon banding tahun kelima udah nggak bisa nyusutin lagi, labanya tinggi. Tahun kelima, tahun 1, 2, 3, 4 labanya rendah. Tapi si terbanding menurut kantor pajak karena dia sabar nih orangnya, ya kan? Biayanya 8 tahun nih. Ya, tahun ke-5 masih bisa membiayakan, tahun 5, tahun ke-6, tahun ke-7 masih bisa membiayakan. Ya, jadi di sini koreksi positif, di sini koreksi negatif. Jadi efeknya sebetulnya sama saja. Ini yang namanya beda waktu. Nilai biayanya sama, tapi alokasi biayanya ini maunya 8 tahun, ini maunya 4 tahun. Ya. Nah, sengketanya kalau saya lihat itu si pemohon banding maunya 4 tahun tuh supaya labanya kecil. Nah, akhirnya kan bersengketa di pengadilan, kemudian saya belum tahu ya, putusannya belum disebut tadi ya, putusannya apa gitu ya. Karena pertanyaannya baru apa tadi? Menurut Pak Nur ini seperti apa aturan dalam mengakui aset? Ini bisa nggak disatukan seperti ini, seperti terbanding, atau ini terpisah? Gitu ya. Nah, ini kita harus kembali kepada rujukannya ya. Rujukannya itu aturan hukumnya. Ketika kita saling berbeda pendapat seperti ini misalnya, si A si B, harus cari rujukannya kan, hukumnya itu apa. Nah, hukum terkait perolehan aset ini kan ada di akuntansi maupun di pajak. Di Undang-Undang Pajak juga ada diatur di pasal 10. Ya. Nah, Undang-Undang Pajak bilang apa di situ? Ya, harga perolehan atau nilai perolehan itu adalah nilai yang dikeluarkan oleh wajib pajak sampai dengan barang itu siap digunakan. Secara akuntansi juga sama. Ya, setiap biaya yang dikeluarkan sampai aset itu berada di pabrik kita, di perusahaan kita, di gudang kita, dan siap digunakan. Nah, saya pertanyaannya nih,
ketika asetnya usaha Telkom ini datang nih ke tempat kita, ya datang nih misalnya, ketika cuma aset tok tuh siap digunakan apa enggak tuh? Ya dia nongkrong aja kayak kursi, nggak bisa dimanfaatkan. Tapi begitu softwarenya ini dilekatkan di sini, siap digunakan. Nah, jadi kata kuncinya ada siap digunakan itu. Kalau belum siap digunakan, apa manfaatnya aset itu? Ya kan, aset itu adalah semua pengeluaran saat ini yang bisa memberikan manfaat masa depan, masa datang. Jadi kalau aset ini nggak ada softwarenya, ada manfaatnya nggak tuh? Nggak ada. Cuman buat mukul ayam aja itu asetnya kan ya. Ya, jadi harus dilihat definisinya. Dan aset ini nggak bisa dibeli terpisah kalau saya lihat. Ya, karena kalau nggak ada ininya nggak fungsi. Beda halnya kalau bisa dibeli terpisah. Kita beli aset berupa laptop, komputer misalnya. Bentar ya. Lalu kita masukkan software PPh pasal 21. Masukkan software accounting di sini. Ini kan beli terpisah. Kalau ini boleh dipisah. Karena aset kita ini bisa berfungsi tanpa adanya aplikasi ini. Ini yang boleh disusut 4 tahun misalnya. Kalau dia pengen 4 tahun silahkan. Ya, tapi aset ini ya harus menyesuaikan kelompoknya. Kalau komputer ya ini 4 tahun juga ya. Kalau asetnya untuk telekomunikasi 8 tahun di sini. Ini 4 tahun boleh. Tapi ketika aset ini belinya satu kesatuan, ini harus dianggap sebagai tambahan aset tetap itu, aset berwujud itu, begitu. Baik, untuk putusannya sendiri majelis mempertahankan Pak koreksi dari DJP. Berarti Pak Nur juga sependapat ya Pak? Saya sependapat dengan beliau-beliau ya. DJP betul pendapatnya, ya hakim juga betul juga ya. Fatwanya sudah betul menurut saya, begitu ya. Begitu. Baik, kalau untuk metode penyusutannya untuk software ini seperti apa Pak? Ya, jadi di Undang-Undang Pajak kita itu kan metode penyusutan itu bebas kita ya. Ya, bebasnya itu hanya 2 sih sebetulnya, mau A atau B, garis lurus atau saldo menurun. Nah, kecuali kalau bangunan tuh, kalau bangunan cuma satu nggak boleh pilih, yaitu metode garis lurus saja. Ya, karena penggunaannya ausnya itu kan rata tiap tahunnya. Ya. Jadi kalau termasuk software tuh kita boleh bisa pakai garis lurus atau saldo menurun. Yang diatur harus garis lurus hanya bangunan saja. Berarti kalau barang berwujud, barang tidak berwujud selain bangunan, kita bebas memilih dari 2 pilihan itu, saldo menurun atau garis lurus. Sementara di akuntansi itu banyak metode yang lain, misalnya metode satuan produksi juga ada, metode jumlah angka tahun, sum of the years digit ada. Tapi yang diakomodasi cuma 2 ini yang paling gampang, saldo menurun sama garis lurus, gitu ya. Baik, kalau misal wajib pajak salah dalam mengakui aset atau melakukan penyusutan, itu nanti konsekuensinya memang bisa sampai ke pengadilan pajak ya Pak? Ya, ketika wajib pajak merasa bahwa dia itu benar nih, ini saya beli softwarenya ini terpisah nih, saya 4 tahun ngakuinya, tapi kantor pajak menilai, oh ini 8 tahun ini. Nah, ini kita bisa nih, sengketa ini bisa sampai ke pengadilan pajak, boleh. Tapi kalau wajib pajak, oh ya sudahlah, yang betul kantor pajak, maka dia harus membetulkan metodenya dia. Untuk berikutnya dia harus mengikuti kantor pajak. Kalau dia 4 tahun, ya 4 tahun. Pajak bilang 8 tahun, 8 tahun. Tapi dasar hukumnya memang harus ada, gitu. Jadi dalam melakukan penyusutan itu memang tidak bisa sembarangan ya Pak? Ya, tidak boleh pakai Harus metode teliti. zigzag tuh nggak boleh. Garis lurus, garis bengkok, garis ini nggak boleh. Ya, harus konsisten. Setiap tahunnya harus sama. Kalau mau berubah boleh nggak? Boleh, boleh. Tapi harus mengajukan permohonan kepada kantor pajak untuk diuji tuh ketika perpindahan metode ini ada resiko pajaknya apa enggak, ada penghasilan atau biaya yang hilang apa enggak di situ. Itu akan diperiksa sebentar. Ya. Karena muara dari penyusutan ini nanti juga berpengaruh ke pajaknya ya Pak? Ke laba kan pasti kan, ya. Kalau 4 tahun labanya rendah, 8 tahun karena sabar labanya tinggi gitu kan. Baik, pertanyaan terakhir nih Pak, mungkin Pak Nur ada pesan untuk wajib pajak dalam melakukan penyusutan biar kedepannya tidak terjadi sengketa-sengketa yang serupa gitu. Iya, jadi yang pertama yang pasti ini akan ditanyakan oleh kantor pajak kalau kita diperiksa adalah kalau ada nilai penyusutan nih, nilai asetnya 1 miliar, bukti harus kita simpan. Walaupun pembeliannya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Ya kadang-kadang ditanya tuh mana buktinya nih.
Karena efek penyusutan kan ada terjadi di tahun ini, yang diperiksa tahun ini, gitu ya. Maka bukti itu disimpan, ya. Yang kedua, ada kebijakan akuntansi perusahaan. Bahwa aset ini masuk kelompok mana, kemudian masa manfaat. Untuk aset-aset yang nilainya material, kalau bisa ada semacam pengujian bahwa ini masa manfaatnya sekian tahun. Ya, nanti untuk sebagai panduan kalau misalkan kantor pajak ngoreksi nih, misal bed atau tempat tidur di rumah sakit itu dari kayu atau dari besi, biasanya Biasanya dari besi ya? dari besi. Kalau kayu apa resikonya? Dimakan rayap, ya kan, kreot gitu kan. Nah, maka dari besi kan awet. Nah, kalau pakai aturan yang umum, semua inventaris dari besi, kelompoknya 8 tahun, harus bersabar, awet besinya. Tapi kalau industri khusus, rumah sakit nih, ya bednya kan nggak mungkin pakai dipan, papan, atau dia lesehan di tikar gitu kan, pakai besi. Ya, karena dia industri khusus, butuh alat-alat khusus, itu boleh pakai kelompok 1-4 tahun. Ya, karena tiap hari dipakai untuk pasien, maka keausannya lebih cepat, ya kan? Maka ini bisa masuk kelompok 1, itulah ya. Maka harus buat kebijakan di situ, di akuntansinya, supaya itu akan jadi rujukan sampai masa depan, gitu ya. Itu yang ketiga, juga kebijakan pemilihan metode penyusutannya. Ini juga harus ada kebijakan dari akuntansi. Lalu kapan mulai nyusutnya? Misal nih, kita beli asetnya itu tanggal 16 Mei misalnya, 16 Mei ya. Nah, kalau di akuntansi itu ada ketentuan ketika aset itu dibeli setelah tanggal 15 dalam suatu bulan. Ya, tanggal 16 tuh. Berarti bulan Mei kan cuma 14 hari. Ini belum disusut. Kalau di akuntansi, ya. Tapi kalau belinya tanggal 14 atau 15, sudah lebih dari setengah bulannya itu, bulan itu sudah harus disusut. Ya. Berarti kalau belinya tanggal 16, nyusutnya bulan depan. Tapi kalau pajak tidak. Di aturan pajak kita itu penyusutan dimulai dari bulan pengeluaran. Bulan pengeluaran itu maksudnya ngeluarin duit untuk belanja itu, untuk beli aset. Kalau tanggal 14 Mei, ya di Mei-nya disusutkan. Karena bulan itu sudah dikeluarkan duitnya. Kalau tanggal 16, 17, 29, bahkan tanggal 30 Mei, 2 hari tok nih bulan ini dipakai. Penyusutannya kalau pajak harus 1 bulan. Ya, maka di kebijakan akuntansi itu harus detail itu jenis asetnya, manfaatnya, metode penyusutannya, kapan disusutnya, ya pakai metode apa, dibuat ya, di awal dibuat ya, untuk panduan kita. Orang pajak akan, wah ini bagus nih, langsung percaya nanti dia. Gitu Mbak Eri ya. Baik, terima kasih Pak Nur atas ilmunya dan sangat bermanfaat sekali mengenai penyusutan hari ini. Ya. Dan untuk rekan-rekan semua, apabila rekan-rekan memiliki pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih dan saya dan Pak Nur pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.